Di luar kolam guntur Taiyao, Mu Jiao dan 4 orang lainnya berdiri di udara, semua memandangi kolam guntur Taiyao di depan mereka, ekspresi mereka sedikit serius. Apa yang harus dilakukan sekarang? Long Yu bertanya. Saudaramu meminta kita pergi ke tempat lain dulu, dan dia akan segera bergabung dengan kita setelah dia keluar dari pengasingan, kata Mu Jiao perlahan. Saudaramu benar-benar luar biasa. Bagaimana dia bisa bertahan di Taiyao Thunder Pond begitu lama? Long Zhan berkata dengan kagum. Meskipun tubuh klan naga mereka sangat kuat, mereka masih 3 poin lebih lemah dari Mu Feng. Ketika mereka memasuki kolam guntur Taiyao sekitar 1.500 kaki, mereka tidak mampu menahan kekuatan guntur yang dahsyat di dalamnya, dan Mu Feng sebenarnya sudah berada di sana, tiba di suatu tempat 2.000 kaki jauhnya dari Taiyao Thunder Pond. Ayo pergi. Menunggu di sini bukanlah suatu pilihan. Aku khawatir saudaramu akan membutuhkan waktu cukup lama. Long Yu dan 3 orang lainnya juga mengangguk. Mereka berempat tidak lagi ragu-ragu dan menuju ke arah tertentu. Di arah itu, ada rahasia yang sangat tersembunyi. Beritanya adalah bahwa Mu Feng telah memperoleh segel setan kayu dari setan kayu segel, diperoleh dari informasi yang terkandung di dalamnya. Bum bum bum. Jauh di dalam kolam guntur Taiyao 2000 kaki, guntur hitam yang dahsyat merobek ruang dan meledak dengan keras ke arah sosok kurus yang duduk bersila. Setiap guntur hitam mampu membasmi sosok biasa tingkat 8 tingkat 5 terluka parah. Namun, ketika guntur ibel tertinggi yang mengerikan ini menyerang sosok kurus itu, hal itu tidak menyebabkan kerusakan serius padanya kecuali membuat tubuh orang tersebut bergetar dan raut kesakitan muncul di wajahnya. Sosok ini secara alami adalah Mu Feng yang sedang berlatih di kolam Taiyao Lei. Sudah cukup lama sejak Mu Jiao dan yang lainnya pergi. Sekarang aura Mu Feng telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Jika Mu Jiao dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan terkejut saat mengetahuinya. Fluktuasi yang memancar dari tubuhnya telah mencapai puncak Master Bela Diri Bintang 4, dan ada tanda-tanda samar terobosan. Dengan bantuan tanda kehidupan orang suci dan roh ibel, budidaya Mu Feng telah meningkat dengan kecepatan yang tidak dapat digambarkan sebagai 1000 mil per hari. Ditambah dengan pemadaman kekuatan guntur di kolam guntur Taiyao, kekuatan Feng saat ini telah terjadi perubahan yang mengejutkan dari sebelum memasuki Taiyao Thunder Pond. Bum bum bum. Gelombang guntur ibel tertinggi meraung dan menghantam tubuh Mu Feng dengan keras. Busur petir hitam melintas dengan ganas di permukaan tubuhnya, menembus ke dalam tubuh Mu Feng secara meresap, dan aura kekerasan dan suhu yang mengerikan terpancar dari tubuh Mu Feng. Hal ini menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Kulit Mu Feng menjadi sangat merah, dan pakaiannya menutupi seluruh tubuhnya. Ia telah lama terbakar menjadi abu, dan wajah kurusnya menjadi sangat ganas. Hal ini dapat dideteksi dari fluktuasi aura yang menakutkan. Kekuatan mengerikan apa yang terkumpul di tubuh Mu Feng sekarang. Seperti gunung berapi yang tertekan. Dan di atas kepala Mu Feng, seekor naga mini ungu sedang menelan laut. Menyerap kekuatan guntur secara sembarangan. Naga mini ungu ini adalah sumber guntur roh ungu. Setelah menyerap kekuatan guntur dalam jumlah besar, Mu Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber guntur roh ungu saat ini telah berevolusi ke tingkat yang cukup menakutkan. Bum bum bum. Satu demi satu, guntur ibel tertinggi yang menakutkan menyerbu masuk dan mendarat dengan keras di tubuh Mu Feng. Tubuh Mu Feng bergetar hebat, tapi dia terus dengan panik menyerap kekuatan guntur yang menyerang tubuhnya. Tapi alis Mu Feng berkerut karena dia menyadari bahwa dia telah beradaptasi dengan guntur ibel tertinggi di sini. Jika dia ingin menggunakan guntur ibel tertinggi di sini untuk menerobos, dia masih sedikit tertinggal. Tapi saat Mu Feng sedang berjuang, sumber guntur roh ungu di atas kepalanya sepertinya menyadari sesuatu yang aneh pada Mu Feng. Ia membengkak tertiup angin dan berubah menjadi ukuran 100 kaki. Kemudian tiba-tiba ia membuka mulutnya, dan guntur ungu besar tiba-tiba muncul. Guntur itu keluar dari mulutnya dan mendarat dengan keras di tubuh Mu Feng. Cek cek cek, guntur ungu menghantam Mu Feng, dan tubuhnya bergetar hebat. Cahaya guntur ungu melintas dengan ganas di sekujur tubuhnya, dan lubang darah meledak di permukaan tubuhnya yang hangus. Kekuatan guntur yang dahsyat melonjak ke arah masuknya tubuh Mu Feng. Wajah Mu Feng menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa, tetapi dalam ekspresi kesakitan ini, ada kenikmatan yang hampir menyimpang. Sumber guntur jiwa ungu membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan petir ungu lainnya, yang mendarat di tubuh Mu Feng. Ledakan, mulut berdarah di permukaan tubuh Mu Feng menyebar dengan cepat, dan darah yang menyilaukan merembes keluar, berubah menjadi pria berdarah dalam sekejap. Namun, Mu Feng tidak peduli sama sekali. Saat segel tangannya berubah, dia masih dengan panik menyerap kekuatan guntur yang mengerikan. Fluktuasi energi yang hebat dan suhu yang mengerikan menyebar dari tubuh Mu Feng, seperti gunung berapi yang akan meletus. Seiring berjalannya waktu, tubuh Mu Feng seperti gunung berapi yang akan meletus, namun masih tertahan.
Fluktuasi aura di sekitarnya meningkat tajam dengan kecepatan yang dapat dideteksi dengan mata terbuka. Ledakan. Saat berikutnya, mata Mu Feng tiba-tiba terbuka, dan gelombang aura yang sangat kuat menyapu tubuhnya, langsung merobek ruang di sekitarnya, dan dua semburan energi ditembakkan, cukup untuk guntur ibel tertinggi yang membasmi tingkat ke-8 dan biasa, binatang ibel tingkat 5 meledak. Raja Bela Diri Bintang 5. Di permukaan tubuh Mu Feng, darah dengan cepat membeku, membentuk belenggu darah, dan kemudian jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, memperlihatkan kulit yang halus dan fleksibel. Mu Feng berdiri, sosok kurusnya setinggi pohon pinus, dan aura kuatnya menyebar, membuat guntur ibel tertinggi di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Ada cahaya tajam yang luar biasa berkedip di matanya. Merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya, sudut mulut Mu Feng melengkung kegirangan. Kekuatan yang hampir keluar dari tubuhnya membuat Mu Feng merasakan rasa percaya diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia melawan Huang Kun lagi sekarang, Mu Feng percaya bahwa dia akan mampu menerima bukan hanya 1 pukulan, tapi bahkan 10 pukulan. Terima kasih banyak, Siling Lei Yuan. Mu Feng mengangkat kepalanya dan berkata kepada sumber guntur roh ungu di atasnya yang telah berubah menjadi naga mini ungu lagi. Jika bukan karena sumber guntur roh ungu, saya khawatir terobosannya tidak akan semulus itu. Namun, yang mengejutkan Mu Feng adalah setelah sumber guntur jiwa ungu menyerap kekuatan guntur dari guntur ibel tertinggi, ia tampaknya berkembang sangat cepat, dan kecerdasan spiritualnya juga meningkat pesat, dan ia benar-benar dapat merasakan situasinya sendiri, dan pikiran. Mengaum. Pada saat ini, naga mini ungu tiba-tiba meraung di belakang Mu Feng. Mu Feng berbalik dan melihat sekeliling, dan semua rambut di tubuhnya tiba-tiba berdiri, karena dia melihat bayangan besar secara bertahap muncul dari kedalaman kolam Tai Yao Lei dan muncul di depannya. Itu adalah naga hitam petir yang sangat besar, permukaan tubuhnya bersinar dengan petir hitam, tubuhnya sangat besar, dan sepasang mata naganya bersinar dengan kilau sedingin es. Tai Yao Leiling, kata Mu Feng dengan suara serak. Tai Yao Leiling, melihat naga hitam guntur besar di depannya, Mu Feng kehilangan suaranya dan berkata, matanya dipenuhi dengan keterkejutan untuk sesaat, dia lupa untuk segera melarikan diri, tetapi membeku di sana. Dia telah menyadari bahwa naga hitam di depannya adalah Taisang Yao Lei di kolam Tai Yao Lei. Sangat dalam, ia tidak akan pernah muncul dalam jarak 2000 kaki dari kolam guntur. Melihat naga raksasa hitam itu, Mu Feng merasakan bahaya yang tak terlukiskan di dalam hatinya, karena dia telah menyadari bahwa bahkan Master Bela Diri Bintang 9 yang kuat pun mungkin tidak mampu menahan pukulan dari serangan roh guntur Tai Yao ini. Mata dingin naga hitam itu menatap ke arah Mu Feng, seperti dewa yang memandangi seekor semut, membuat tulang punggung Mu Feng merinding. Dia takut sambaran petir dari roh petir ibel ini dapat mengubahnya menjadi abu. Hanya saja Mu Feng tidak mengerti mengapa dia menarik roh guntur ibel tertinggi. Pikiran Mu Feng bergerak, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melihat ke sumber guntur roh ungu di samping, dan menemukan bahwa sumber guntur roh ungu juga melihat langsung ke arah Tai Yao Leiling. Mu Feng tiba-tiba menyadari bahwa kemunculan roh guntur Tai Yao bukan disebabkan olehnya, tetapi tertarik oleh sumber guntur roh ungu di sampingnya. Di benua Sengsuan ini, spesies sejenis terkadang menjadi musuh alami, seperti nyala api yang melahap api lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Hal yang sama berlaku untuk roh guntur ini. Jika roh guntur Tai Yao menelan sumber guntur roh ungu, saya yakin itu juga akan ditingkatkan. Memikirkan hal ini, Mu Feng merasa sedikit gugup. Jika sumber guntur roh ungu benar-benar ditelan oleh roh guntur Tai Yao, maka dia juga akan kehilangan banyak bantuan. Namun, Mu Feng tidak berani bergerak sama sekali, karena dia tahu bahwa roh guntur ibel ini sangat menakutkan dan mungkin hanya membutuhkan petir. Kemudian dia bisa basmi diri, meskipun dia telah meningkatkan tingkat kultivasinya menjadi ahli bela diri bintang 5. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, Mu Feng tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun, malah bertindak menangui buta. Lebih baik menunggu dan melihat apa yang terjadi. Namun saat berikutnya, Mu Feng sedikit terkejut, karena dia menemukan bahwa Tai Yao Leiling, yang terlihat agak dingin dan kejam, memiliki mata naga hitam. Sebenarnya ada jejak kegembiraan yang sangat sulit dideteksi, seperti melihat teman yang sudah lama hilang. Mungkinkah roh guntur Tai Yao dan sumber guntur roh ungu memiliki hubungan sebelumnya? Melihat adegan ini, Mu Feng sangat terkejut dan diam-diam berspekulasi di dalam hatinya. Karena dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa setelah sumber guntur jiwa ungu menyerap kekuatan guntur dari guntur ibel tertinggi, kecepatan peningkatan dan evolusi tampaknya agak terlalu cepat, tetapi ketika menyerap kekuatan guntur lainnya, kecepatannya sangat tinggi, lambat. Mu Feng tahu, roh guntur ibel ini mungkin sama pintarnya dengan manusia biasa, dan jelas telah mengenali identitas sumber guntur roh ungu. Namun, sumber guntur roh ungu memandang roh guntur Tai Yao dengan waspada,
Dengan tatapan hati-hati di mata naganya, lagi pula, tidak butuh waktu lama bagi sumber guntur roh ungu untuk melahirkan kecerdasan spiritualnya mungkin hanya sebaik manusia. Anak-anak berusia 3 tahun juga serupa, hanya saja mereka memiliki respons intuitif terhadap bahaya. Melihat reaksi waspada Ziling Lei Yuan, Tai Yao Leiling menghela nafas pelan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan manik hitam keluar dari mulut Tai Yao Leiling, dan kemudian berhenti di sumber guntur roh ungu. Ziling Lei Yuan ragu-ragu. Dia baru saja membuka mulutnya dan menelan manik-manik hitam itu. Bum bum bum. Saat sumber guntur roh ungu menelan manik-manik hitam, auranya meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat, yang mengejutkan Demu Feng karena dia telah menyadari fluktuasi yang dipancarkan oleh sumber guntur roh ungu. Hal ini sebanding dengan peradangan jantung yang melahap jantung di tubuh sendiri. Tai Yao Leiling memandang sumber guntur roh ungu dan mengerang dengan suara rendah. Mata naganya yang besar menatap Mu Feng. Tatapan dinginnya membuat Mu Feng bergidik. Roh guntur ibel ini sebanding dengan santo bela diri yang kuat. Namun, Mu Feng tidak merasakan sedikit pun kebencian dari Tai Yao Leiling, sebaliknya, dia memiliki sedikit doa, dan sepertinya meminta Mu Feng untuk menjaga dengan baik sumber guntur roh ungu. Merasakan rasa doa ini, keingintahuan Mu Feng menjadi semakin kuat, tetapi dia telah memutuskan bahwa Tai Yao Leiling dan sumber guntur roh ungu pasti memiliki hubungan dekat akan menunjukkan. Jangan khawatir, aku akan menjaga sumber guntur roh ungu dengan baik, kata Mu Feng sambil menangkupkan tinjunya ke arah naga guntur. Mengaum. Mendengar perkataan Mu Feng, Tai Yao Leiling meraung, dan sosok besarnya perlahan mundur menuju kedalaman kolam Tai Yao Lei, dan segera menghilang dari pandangan Mu Feng. Ketika Tai Yao Leiling benar-benar menghilang, Mu Feng menghela nafas lega dan menemukan bahwa punggungnya dipenuhi keringat dingin, dan bahkan pakaian yang baru saja dia kenakan pun basah. Mu Feng tidak ragu-ragu lagi, dan sambil berpikir, dia mengambil kembali sumber guntur roh ungu ke dalam tubuhnya, menggerakkan tubuhnya, dan bergegas menjauh dari kolam guntur Tai Yao. Jika roh guntur Tai Yao kembali, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu apakah itu karena peningkatan kekuatan atau alasan lain. Sepanjang jalan, Tai Sang Demon Thunders itu menghindar satu demi satu, memungkinkan Demu Feng keluar dari Tai Demon Thunder Pond dengan sangat lancar. Panggilan. Ketika Mu Feng muncul dari kolam guntur Tai Yao, dia menghela nafas lega. Dia benar-benar merasa selamat dari bencana. Jika roh Tai Yao Lei ingin membasminya, dia mungkin harus mati di guntur Tai Yao ini kolam hari ini. Apa hubungan antara sumber guntur roh ungu dan roh guntur Tai Yao? Pikiran Mu Feng bergerak, tetapi dia terkejut menemukan bahwa sumber guntur roh ungu, seperti api jantung yang melahap jantung di tubuhnya, berubah menjadi bola guntur ungu, tidak bergerak, seolah-olah tertidur lelap. Setelah berpikir lama, dia tidak dapat menemukan petunjuk. Mu Feng hanya menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya lagi. Setelah latihan keras Tai Yao Leichi, budidaya Mu Feng kini telah mencapai tingkat Master Bela Diri Bintang 5, King Yu telah memurnikan sebagian kecil energi jiwa di rumput jiwa surgawi sebelum mengambil rumput jiwa surgawi dan tertidur lelap, diberikan kepada Mu Feng. Dengan bantuan energi jiwa ini, tingkat budidaya kekuatan jiwa Mu Feng juga mencapai tingkat puncak Master Jiwa Bintang 5. Lebih baik bertemu dengan Mu Jiao dan yang lainnya dulu. Mu Feng merenung sedikit, sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Adapun lokasi Mu Jiao dan yang lainnya, mereka cukup yakin. Sebelum mereka pergi, Mu Feng memberi Mu Jiao harta spiritual, dan pada harta spiritual itu, ada tanda jiwa yang ditinggalkan oleh Mu Feng. Melalui tanda jiwa ini, tidak sulit menemukan lokasi Mu Jiao dan lainnya. Setelah sedikit merasakan, Mu Feng menentukan lokasi Mu Jiao dan yang lainnya. Dia bergerak dan berubah menjadi bayangan hitam, merobek langit dan bergegas menuju ke arah Mu Jiao dan yang lainnya. Di puncak gunung di alam kekacauan ibel surgawi, 4 sosok secara bertahap muncul. Keempat sosok ini tidak lain adalah Mu Jiao, Long Yan, Long Yu dan Long Zhan yang baru saja keluar dari berangkas rahasia. Kakakmu belum datang? Long Zhan bertanya sambil melihat sekeliling. Mu Jiao menggelengkan kepalanya, mengangkat bahu tak berdaya, dan berkata, jika dia datang, dia akan bergabung dengan kita secepat mungkin. Saat kamu melihat kakakmu, kamu harus berterima kasih padanya. Long Yan berkata sambil tersenyum. Peluang yang diperoleh dalam harta rahasia ini juga membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Karena kebangkitan kekuatan darah, tingkat budidaya Mu Jiao dan Long Yan telah melampaui Long Zhan dan Long Yu. Sekarang budidaya Mu Jiao telah mencapai tahap awal tingkat 8 dan 5 yang menakjubkan, dan budidaya Long Yan juga telah mencapai Tao tingkat 8 dan 4. Dari fluktuasi energi yang sangat besar ini, dia tidak menyadari aura api bintang merah, tetapi yang jelas, api bintang merah tidak mungkin tidak ada di antara mereka. Mendengar ini, Long Zhan dan 3 lainnya mengangguk, dengan tatapan tajam di mata mereka. Sebagai seekor naga, dia secara alami memiliki keagungan naga.
Bagaimana dia bisa diganggu oleh ras monster lainnya? Saat berikutnya, di bawah tatapan Mu Jiao dan yang lainnya, lusinan sosok melesat melintasi langit seperti aliran cahaya, bergegas ke arah mereka. Menghitung dengan cermat, ada sebanyak 30 orang, dengan total 6 setan tim ras binatang, dan 2 di antaranya adalah klan elang bersayap guntur dan klan singa suci Jin Yan, dipimpin oleh Lei San dan Jin Yantian. Namun, Mu Jiao dan yang lainnya dapat menyadari bahwa aura Lei San dan Jin Yantian masih relatif lemah, dan mereka jelas belum pulih dari luka mereka sebelumnya. Adapun 4 tim monster beast lainnya, semuanya tidak lemah kekuatannya. Mereka hampir mencapai level ke-4 dari level ke-8. Mata Mu Jiao dan yang lainnya sedikit terkondensasi dunia yang kacau. Dalam waktu setengah tahun, ada banyak peluang. Mu Jiao dan 4 lainnya memiliki ekspresi serius. Mereka tidak menyangka Qixingyan akan menemukan begitu banyak tim monster untuk menghadapi mereka. Namun, yang membuat mereka lega adalah di antara 6 tim, hanya 1 orang yang kekuatannya mencapai level ke-8 dan tingkat ke-5. Pada tingkat yang berat, situasinya tidak terlalu buruk. Yang mengejutkan ke-4 orang Mu Jiao adalah mereka tidak melihat klan Phoenix Merah. 6 tim monster-monster tinggal di sekitar puncak gunung, berdiri di langit, mengelilingi Mu Jiao dan yang lainnya. Menatap mereka berempat, satu-satunya monster-monster kuat yang telah melangkah ke level ke-8 dan ke-5 perlahan keluar. Itu adalah seorang pria muda berjubah kuning, dengan perawakan kuat, tetapi penampilan sangat jelek, dan mata yang sangat dingin. Tingkat kultivasinya, seperti milik Mu Jiao, telah mencapai tahap awal dari tingkat ke-8 dan tingkat ke-5. Klan Barbar Emas, Niu Sifeng. Wajah Long Zhan menjadi gelap dan dia berkata dengan sinis, aku tidak menyangka kamu juga akan menjadi antek Qixingyan. Klan Banteng Emas juga merupakan salah satu ras raja, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dan Niu Sifeng ini terkenal dengan kekuatan sucinya. Bahkan jika Anda melihat generasi muda di seluruh alam Ibel, dia bisa masuk peringkat di antara 100 teratas. Hehe, mendengar ini, Niu Sifeng tersenyum tipis dan mengabaikan Long Zhan. Matanya tertuju pada Mu Jiao dengan senyum sinis di bibirnya dan berkata, kamu adalah Long Hao, kan? Mu Feng milikmu itu. Jika kamu punya sesuatu, katakan saja padaku. Mu Jiao berkata dengan dingin. Katakan padamu. Niu Sifeng tersenyum dan berkata, baiklah, biarkan aku memberitahumu, serahkan segel setan kayu dan selamatkan hidupmu. Huff, jika kamu ingin mengambil Wood Demon Seal, aku khawatir kamu tidak cukup memenuhi syarat. Mu Jiao mencibir dan mengambil langkah ke depan. Gelombang kekuatan yang sangat kuat menyapu tubuhnya seperti badai, merobek ruang di sekitarnya. Ledakan, gelombang kekuatan yang begitu kuat hingga sulit untuk ditingkatkan, meletus dari tubuh Mu Jiao seperti badai, merobek ruang di sekitarnya. Merasakan fluktuasi kekuatan yang memancar dari tubuh Mu Jiao, ekspresi semua orang berubah drastis. Jin Yantian dan Lei San bahkan lebih terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, tingkat kultivasi Mu Jiao akan mencapai tahap awal ke-8 level dan level ke-5, ditambah dengan kekuatan darah, kekuatan tempur sebenarnya sangatlah menakutkan. Bahkan ekspresi Niu Sifeng sedikit berubah. Meskipun dia dan Mu Jiao sama-sama berada di tahap awal level ke-8 dan ke-5, dia sudah merasakan bahwa fluktuasi kekuatan yang berasal dari level terakhir membuatnya sadar akan bahaya nafas. Haha, aku ingin mencobanya. Apa hebatnya dirimu? Niu Sifeng berteriak dengan dingin lakukan. Ya, yang lain berteriak sebagai tanggapan. Begitu kata-kata itu keluar, beberapa sosok sudah bergegas menuju Long Yan, Long Zhan dan Long Yu, dan semua sosok ini adalah pembangkit tenaga listrik puncak tingkat 8 dan 4. Namun, Long Yan, Long Zhan dan Long Yu tidak takut. Mereka semua mengambil tindakan dan langsung bertabrakan dengan sosok tersebut. Gelombang energi yang dalam meledak. Meskipun mereka dirugikan dalam hal jumlah, Long Yan dan yang lainnya tidak dirugikan karena garis keturunan naga mereka. Tiba-tiba, energi ganas mereka meledak, menyebabkan pihak lain panik. Saat Long Yan dan yang lainnya bertarung, Niu Sifeng mengambil satu langkah ke depan, dan gelombang kekuatan yang sangat kuat menyapu tubuhnya. Saat berikutnya, sosoknya telah tiba di depan Mu Jiao. Sebuah pukulan langsung ditembakkan. Menghadapi pukulan Niu Sifeng, Mu Jiao tidak mengelak. Itu sebenarnya adalah pukulan yang sangat sederhana dan kasar, dan merupakan pukulan keras terhadap pukulan sebelumnya. Ledakan, fluktuasi kekuatan yang hebat menyebar dengan liar. Bahkan ruang di sekitarnya pun terkoyak, dan retakan tebal muncul di permukaan gunung di bawahnya. Ketika kedua tinju saling berjabat, ekspresi Niu Sifeng tiba-tiba berubah. Dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan, seperti gunung berapi yang meletus, menyapu tubuh Mu Jiao, mengalir ke arahnya melalui lengan. Mendengus. Suara teredam keluar dari tenggorokan Niu Sifeng, dan tubuhnya terlempar ke belakang, dengan darah yang menyilaukan tumpah dari sudut mulutnya. Ekspresi Jin Yantian,
Lei San dan lainnya tiba-tiba berubah. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Jiao ini begitu kuat, bahkan Yu Xifeng, yang berada di tahap awal level ke-8 dan ke-5. Mereka bahkan tidak bisa menerima satu pun pukulannya. Aku bilang kamu tidak memenuhi syarat untuk merebut segel setan kayu. Mu Jiao berkata dengan dingin. Haha, mereka tidak memenuhi syarat. Saya ingin tahu apakah saya memenuhi syarat. Saat ini, senyuman tipis muncul dari langit. Menarik banyak perhatian padanya. Di sana, ruang mulai terdistorsi. 5 sosok perlahan muncul. Melihat kelima sosok itu, hati Mu Jiao tiba-tiba tenggelam, dan Long Yan serta yang lainnya berhenti dan mundur ke kam kedua belah pihak. Keempat Mu Jiao memandang 5 orang yang muncul dengan mata serius, dan siapakah tokoh utama jika bukan Qi Xingyan? Kalian telah bersembunyi seperti tikus selama beberapa bulan, dan kalian akhirnya bersedia muncul. Sangat mudah bagiku untuk menemukanmu. Qi Xingyan melirik Mu Jiao dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu telah berusaha keras untuk menemukan kami. Mu Jiao tersenyum tipis dan berkata dengan sinis. Di mana Mu Fengmu? Mungkinkah dia melarikan diri lebih awal dan meninggalkanmu untuk menjadi ratunya? Kata Qi Xingyan sambil tersenyum. Ya, jika kamu di sini untuk mendapatkan segel setan kayu, maafkan aku, kamu akan kecewa, kata Mu Jiao ringan. Huff, saat aku menangkapmu, aku tidak akan mempercayainya. Orang itu tidak akan menukarmu dengan segel setan kayu. Qi Xingyan mencibir dan berkata. Mata Mu Jiao sedikit menyipit. Dia dapat mendeteksi bahwa kultivasi Qi Xingyan telah mencapai tahap awal yang menakjubkan dari tingkat ke-6 dari tingkat ke-8, sementara 2 dari 4 anggota klan Phoenix Merah lainnya telah mencapai tahap tengah dari tingkat ke-5, level ke-8. Ada 2 orang lagi yang telah mencapai puncak level ke-4 dari level ke-8, dan barisan mereka cukup kuat. Tunggu sebentar dan aku akan menahan Qi Xingyan. Kalian bisa segera bergabung dengan saudaramu, kata Mu Jiao dengan suara rendah. Aku tidak akan pergi. Long Zhan segera menggelengkan kepalanya dan berkata. Kami juga tidak akan pergi. Long Yan dan Long Yu berkata. Mereka banyak dan kuat. Kita jelas bukan tandingannya. Kita tidak bisa bertarung langsung. Mu Jiao berkata dengan suara rendah dengan ekspresi serius. Ayo pergi bersama. Ya, jika aku menangkapmu, Qi Xingyan akan tetap menggunakanmu untuk mengancam saudaramu agar menyerahkan segel setan kayu. Ayo bertarung bersama dan mati bersama. Oke, Mu Jiao mengangguk dan berteriak dengan suara rendah lakukan. Setelah kata-kata itu jatuh, keempat Mu Jiao bergegas keluar hampir pada waktu yang sama, bergegas menuju tim Jin Yantian dan Lei San. Keduanya belum pulih dari luka-luka mereka, jadi di antara semua orang, mereka adalah yang terlemah, yang juga paling mudah ditembus. Masih ingin pergi, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Qi Xingyan tersenyum, dan segera mengambil langkah ke depan, menghilang dengan aneh. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Mu Jiao dan 4 lainnya. Mu Jiao dan 4 orang lainnya terkejut, tetapi mereka bereaksi dengan sangat cepat. Mereka mengambil tindakan pada saat yang sama, dengan 4 serangan sengit, membawa kekuatan yang luar biasa, dan menyerang ke arah Scarlet Starian. Haha, apakah kekuatanmu hanya sebesar ini? Melihat 4 serangan sengit, Qi Xingyan menunjukkan senyuman dan menamparkan telapak tangan. Angin telapak tangan langsung bertabrakan dengan serangan keempat orang itu. Bang 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 bang. Fluktuasi kekuatan yang hebat menyapu, dan sosok Qi Xingyan sedikit bergetar. Namun, serangan sengit dari Mu Jiao dan keempat orang itu semuanya diledakkan olehnya, dan sosok keempat orang itu juga terguncang dan terbang terbalik sampai jaraknya lebih dari beberapa ratus kaki, dan kemudian dengan enggan berhenti. Saya menyarankan Anda untuk terus menangkapnya untuk menghindari penderitaan. Qi Xingyan berkata dengan tenang. Huff, menurutmu itu mungkin? Mu Jiao mencibir dan berkata. Aku tidak tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Qi Xingyan tersenyum acuh tak acuh dan berkata, kalau begitu, kalian semua, matilah. Saat berikutnya, Qi Xingyan maju selangkah dan menghilang dengan aneh lagi. Hati-hati, begitu dia selesai berbicara, sosok Qi Xingyan muncul di depan mereka berempat. Kekuatan tahap awal tingkat 8 dan 6 meledak, dan serangan yang semakin sengit datang ke arah mereka berempat. Bang 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 bang, sosok keempat orang itu semuanya terlempar ke belakang karena malu. Mereka menemukan bahwa meskipun mereka berempat bergabung, mereka bukanlah tandingan Qi Xingyan. Kekuatan api bintang merah ini terlalu kuat. Di atas langit, Jin Yantian, Lei San dan yang lainnya memblokir arah dan tidak mengambil tindakan, karena mereka tahu bahwa Qi Xingyan sendiri sudah cukup untuk menghadapi 4 Mu Jiao, dan bahkan 4 orang kuat dari klan Qi Feng adalah berdiri dan menonton tanpa ada niat untuk mengambil tindakan. Mereka berempat, Mu Jiao, memandang api bintang merah tidak jauh dari sana dengan ekspresi serius. Mereka saling memandang, dan kekuatan di tubuh mereka tiba-tiba padam tanpa syarat. Bum bum bum.
Keempat orang itu menyerbu, dan 4 serangan sengit dan tak tertandingi diarahkan ke api bintang merah. Momentumnya akan menggerakkan pembangkit tenaga listrik tahap awal tingkat ke-8 dan ke-6. Namun, api bintang merah di depannya bukanlah monster-monster tingkat 8, tingkat 6, tahap awal biasa, monster panggung. Melihat 4 serangan sengit dan tak tertandingi, senyum sarkastik muncul di wajah Qi Xingyan. Keempat serangan ini, serangan Mu Jiao, sedikit mengancam, dan 3 serangan lainnya hampir bisa diabaikan. Ketika 4 serangan sengit datang di depannya, wajah Qi Xingyan tiba-tiba menjadi gelap, makna dingin muncul di matanya, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan terdengar minuman rendah. Tebasan api Phoenix. Tiba-tiba, angin kencang yang berkobar berubah menjadi cahaya pedang bulan selebar setengah, membelah ruang, mengirimkan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar, dan dengan keras menebas ke arah Mu Jiao dan mereka berempat itu menjadi beberapa bagian. Ledakan. 4 serangan sengit dan tak tertandingi dibombardir dengan keras oleh Phoenix Flame Slash milik Qi Xingyan. Tiba-tiba, suara mengejutkan bergema, dan riak angin yang sangat kencang menyebar dengan liar. Bang bang bang. Serangan seni bela diri Long Yan, Long Zhan dan Long Yu. Itu meledak secara langsung, tetapi serangan seni bela diri Mu Jiao bertahan untuk sementara waktu. Akhirnya meledak terbuka. Perbedaan kekuatan antara mereka dan Qi Xingyan sangat besar. Puff. Long Yan, Long Zhan dan Long Yu semuanya memuntahkan seteguk darah, dan tubuh mereka terlempar ke belakang seolah-olah mereka telah dipukul dengan keras. Mu Jiao mundur lebih dari 100 kaki, dengan darah yang menyilaukan tumpah dari sudut mulutnya. Namun, sebelum mereka berempat bisa menstabilkan tubuh mereka, sosok Qi Xingyan muncul dari belakang Long Yan. Jelas, Qi Xingyan tidak berniat untuk menunda lebih lama lagi. Saya ingin mengakhiri konfrontasi yang membosankan ini. Long Yan, hati-hati. Setelah melihat ini, ekspresi Mu Jiao dan yang lainnya tiba-tiba berubah dan mereka berteriak dengan mendesak. Senyuman ganas muncul di sudut mulut Qi Xingyan, dan dengan lambaian tangannya, dia menamparkan rompi Long Yan. Long Yan dengan paksa menenangkan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya, dan dengan kekuatan di dalam tubuhnya yang berjalan, dia meninju secara terbalik. Bang! Tinju dan telapak tangan bertemu, dan riak angin kencang meletus. Udara di sekitarnya terlempar. Puff! Long Yan memuntahkan seteguk darah, dan sosoknya jatuh, meruntuhkan gunung di bawahnya, dan wajahnya menjadi pucat. Nafasnya tersengal-sengal, dan dia jelas terluka parah. Brengsek! Aku akan melawanmu. Melihat pemandangan ini, mata Long Zhan tiba-tiba memerah, dan dia tidak peduli. Ia bergegas menuju api bintang merah, menderu dengan kekuatan. Dia baru saja meninju yang terakhir. Pengadilan kematian. Melihat ini, Qi Xingyan mencibir, tanpa ragu-ragu, dia juga meninju. Retakan. Fluktuasi kekuatan yang hebat secara langsung menghancurkan otot dan tulang lengan Long Zhan, dan sosoknya terbang mundur, dengan darah berceceran. Di langit, sudah banyak suara angin yang bertiup, dan sosok-sosok satu demi satu berdiri di langit, menyaksikan pertempuran sepihak ini dari kejauhan. Jelas sekali, sosok-sosok ini adalah tim monster yang relatif dekat dari sini dan tertarik dengan pertarungan tersebut. Melihat klan Jiaolong yang sangat menyedihkan, semua tokoh ini menggelengkan kepala, tetapi tidak ada yang berpikir untuk menghentikannya, karena mereka tahu dendam antara klan Naga dan klan Phoenix, dan bahkan jika mereka campur tangan, tidak ada yang akan menjadi lawan Qi Feng Yan. Klan Jiaolong telah dikalahkan hari ini. Semua orang di sekitar mereka menggelengkan kepala dan berkata diam-diam. Puff! Long Yu memuntahkan seteguk darah dan mendarat dengan keras di tanah, membuat lubang besar di tanah. Melihat Long Yan dan yang lainnya yang tampak agak menyedihkan, Mu Jiao memegang tangannya erat-erat. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih merasa tidak berdaya menghadapi api bintang merah. Haha, selanjutnya giliranmu. Qi Xingyan melirik Long Yan dan yang lainnya, lalu menoleh ke Mu Jiao dan berkata dengan sinis. Qi Xingyan, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan membasmimu hari ini, kata Mu Jiao sengit dengan ekspresi galak di wajahnya. Haha, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini, kata Qi Xingyan sambil tersenyum lembut. Saat berikutnya, Qi Xingyan maju selangkah, dan sosoknya menghilang seperti hantu. Wajah Mu Jiao berubah drastis, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut apapun. Kekuatan darah di tubuhnya meledak, dan dengan sebuah pukulan, dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dia meledak menuju ruang hampa di depannya. Di ruang hampa itu, sebuah telapak tangan menghantam keras dengan angin yang menyengat dan kekuatan yang menakutkan. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertemu, dan fluktuasi kekuatan yang hebat menyebar. Wajah Mu Jiao langsung menjadi pucat, dan energi serta darah di tubuhnya melonjak. Darah yang menyilaukan meluap dari sudut mulutnya, dan tubuhnya melesat ke belakang. Apakah ini kekuatan darah yang telah kamu bangunkan?
Kekuatannya cukup bagus, tapi sayangnya, aku juga telah membangkitkan 50% kekuatan darah, jadi kamu tidak berarti apa-apa di hadapanku. Qi Xingyan tersenyum dan berkata dengan sinis. Mu Jiao tampak pucat. Memang, satu-satunya keuntungannya adalah dia telah membangkitkan 50% kekuatan garis keturunan naga, sementara Qi Xingyan telah membangkitkan 50% kekuatan garis keturunan Phoenix. Ada keuntungan untuk dibicarakan. Sekarang, apakah kamu yakin telah kalah? Dalam hal ini, konfrontasi ini telah berakhir. Begitu kata-kata itu keluar, sosok Qi Xingyan bergegas keluar, dan dengan marah menamparkan telapak tangan Mu Jiao. Wajah Mu Jiao menjadi gelap, dan kekuatan di tubuhnya mencapai puncaknya, dan dia meninju. Saat ini, dia hanya bisa bertarung sampai mati dengan Scarlet Star Yan untuk melindungi klan naga dan martabat terakhirnya. Bang! Tinju dan telapak tangan bertemu, dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan meletus, dan sosok Mu Jiao langsung terlempar. Namun, Qi Xingyan tidak bermaksud memberi Mu Jiao kesempatan sedikitpun. Dia juga bergegas keluar, tiba lebih dulu, menatap yang terakhir dengan mata dingin, dan kemudian memukulnya dengan keras dengan telapak tangan. Memanggil, tapi saat Mu Jiao menunjukkan ekspresi putus asa, sosok dengan guntur ungu tiba-tiba muncul di langit. Ia merobek langit dengan kecepatan yang tak terlukiskan, muncul di depan Mu Jiao, dan meninju bintang merah yang memblokirnya. Deng deng deng, di bawah tatapan ngeri semua orang, sosok Qi Xingyan benar-benar mundur hingga jaraknya lebih dari 100 kaki sebelum dia menstabilkan sosoknya. Cahaya guntur ungu memudar, dan sosok kurus muncul di hadapan semua orang. Wajahnya yang kurus dan sedikit tampan penuh dengan niat membasmi yang ganas. Mu Feng, melihat sosok kurus itu, serangkaian seruan tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Pada saat kritis ini, Mu Feng akhirnya tiba. Kamu akhirnya sampai di sini. Kupikir kamu akan menjadi pengecut. Qi Xingyan memantapkan tubuhnya, wajahnya muram, matanya menatap sosok kurus itu, dan senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Sampai sekarang, dia mengira Mu Feng bersembunyi terlebih dahulu karena ketakutan. Pada saat ini, banyak tim monster telah berkumpul di dunia sekitar, dan mata mereka tertuju pada Mu Feng. Mu Feng juga dikenal banyak orang karena segel setan kayu. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa sosok kurus itu memancarkan niat membasmi yang sangat kuat. Niat membasmi ini membuat seluruh dunia menjadi dingin, dan bahkan kulit terasa sedikit kesemutan. Mu Feng mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Qi Xingyan dengan mata dingin. Niat membasmi yang ganas di wajahnya membuat orang bergidik. Saudaramu, melihat sosok kurus yang berdiri di depannya, Mu Jiao juga sedikit bersemangat. Jika Mu Feng tidak datang, aku khawatir dia akan mati di sini hari ini. Apakah kamu baik-baik saja? Kata Mu Feng lembut tanpa menoleh ke belakang. Aku baik-baik saja, tapi... Mu Jiao menggelengkan kepalanya, tapi matanya menatap Long Yan, Long Yu dan Long Zhan di bawah mendengar suara menyakitkan dari waktu ke waktu. Rupanya ketiga orang itu terluka parah. Tolong bantu mereka ke samping dulu, kata Mu Feng perlahan. Mu Jiao mengangguk, dan dengan gerakan tubuhnya, dia membantu Long Yan dan yang lainnya berdiri. Qi Xingyan dan yang lainnya tidak menghentikannya. Di mata mereka, Mu Jiao dan lainnya, ancaman tersebut telah hilang sepenuhnya. Saudaramu, hati-hati, orang menyebalkan ini sangat kuat. Lengan kanan Long Zhan bertumpul lemas di tubuhnya. Wajahnya sedikit berubah karena kesakitan, tapi dia tetap berkata dengan keras. Saudara Long Zhan, jangan khawatir, aku akan membuatnya membayar harganya. Kata Mu Feng lembut. Kalau begitu terserah padamu, kata Long Zhan. Dengan dukungan Mu Jiao, Long Yan dan yang lainnya perlahan mundur ke samping. Mu Feng mengangguk. Matanya masih tertuju pada Scarlet Star Yan tidak jauh dari situ. Pukulan tadi mampu mengusir Scarlet Star Yan sementara Mu Feng tidak berani meremehkan kekuatan sebenarnya. Kubilang aku akan menunggumu di alam kekacauan Ibel Surgawi. Aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Serahkan segel Ibel kayu. Aku akan membiarkanmu mati dengan lebih bahagia. Mu Feng membalikkan telapak tangannya, dan jimat Qian muncul di telapak tangannya, menarik banyak mata. Haha, aku ingin segel setan kayu. Sederhana sekali, ambil tindakan dan basmi aku. Segel setan kayu itu milikmu. Dia membawanya kembali ke Void Stone dan melihat Scarlet Star Flame. Dia berkata sambil tersenyum, tapi senyuman itu sangat dingin. Ekspresi sarkastik muncul di wajah Qi Xingyan, dan dia berkata sambil tersenyum saya hanya melihat seseorang memohon untuk hidup, tapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang memohon untuk mati. Jika ini masalahnya, maka saya akan membantu Anda. Ledakan. Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang melihat fluktuasi aura yang sangat kuat, seperti letusan gunung berapi, menyapu tubuhnya. Fluktuasi semacam itu jauh melebihi pembangkit tenaga listrik tahap awal tingkat ke-8 dan ke-6.
Tekanan yang tidak bisa dijelaskan menyebar ke seluruh udara, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah. Meskipun mereka berada jauh, mereka masih bisa merasakan sirkulasi energi dalam di tubuh mereka menjadi jauh lebih lambat. Pemaksaan unik dari klan Phoenix, Feng Wei. Budidaya Qixingyan telah mencapai tingkat ke-8 dan tahap awal dari tingkat ke-6, dan ditambah dengan kebangkitan 50% kekuatan darah klan Phoenix, dia mungkin mampu bertarung bahkan melawan tingkat ke-8 dan ke-7 biasa lebih awal, panggung yang kuat. Tekanan yang sangat buruk. Ekspresi banyak orang berubah ketika mereka merasakan fluktuasi aura yang dipancarkan oleh Red Star Flame. Bahkan jika kita melihat seluruh generasi muda dari alam Ibel, jumlah orang yang dapat mengalahkan Red Star Flame mungkin dapat dihitung dengan 10 jari. Wajah Mu Feng juga sedikit berubah, tapi tidak ada rasa takut sama sekali. Meskipun Qixingyan kuat, dia bukanlah orang yang baik, dan dia harus membuat Mu Jiao membayar harga karena telah menyakitinya. Ledakan. Gelombang aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Mu Feng, dan gelombang aura ini melonjak dengan kecepatan yang dapat dideteksi dengan mata terbuka, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Tahap awal dari Raja Bela Diri Bintang 5. Puncak dari Raja Bela Diri Bintang 5. Martial Lord Bintang 6 di tahap awal. Hanya dalam beberapa napas, tingkat kultivasi Mu Feng ditingkatkan ke tahap awal Raja Bela Diri Bintang 6 karena peningkatan kitab suci transformasi surga yang tak tertandingi. Kesenjangan antara tingkat kultivasinya dan tingkat Qixingyan menjadi rata dalam sekejap. Metode rahasia. Apakah kamu tidak takut akan serangan balik? Melihat pemandangan ini, Qixingyan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, tidak mengingatnya. Mu Feng tersenyum. Meskipun kitab suci transformasi surga yang tak tertandingi akan memperlambat peningkatan kultivasinya, dalam situasi ini, dia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun juga, dengan mengandalkan kultivasi awal dari Raja Bela Diri Bintang 5, dia ingin bersaing dengan Red Bintang. Masih sulit untuk melawan Yan. Mu Feng mengambil satu langkah ke depan, dan darah cerah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Di dahinya, tanda darah muncul, dan di bawah tanda darah, ada 7 aliran darah yang menarik perhatian. Namun, ketika garis darah ke-7 muncul, cahaya darah memadat, dan garis darah ke-8 perlahan muncul di hadapan semua orang. Tubuh Blood Surah tingkat ke-8. Selama latihan keras di Taiyao Leiqi, Mu Feng juga menggunakan Heavenly Blood Square Bowl di tangannya untuk berhasil mengolah tubuh Blood Surah ke tingkat ke-8. Mu Feng berdiri di langit, dan gelombang kekuatan yang tak terlukiskan diam-diam menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi, dan retakan ruang gelap muncul. Kekuatan yang sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya memperhatikan fluktuasi kekuatan yang berasal dari tubuh Mu Feng, dan ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Mereka semua adalah monster. Keuntungan terbesar monster dibandingkan manusia adalah tubuh mereka yang kuat. Tapi Mu Feng di depannya mampu mengolah tubuhnya hingga tingkat yang menakjubkan. Haha, kekuatan fisiknya cukup bagus, tapi aku tidak tahu berapa kali kamu bisa menahan kekuatan garis keturunanku. Melihat Mu Feng, Qixingyan tersenyum, tapi jauh di matanya, ada kilatan sesuatu yang lain tidak bisa dengan mudah dideteksi. Cobalah dan kamu akan tahu, kan? Mu Feng menyeringai, tapi niat membasmi yang kuat yang terpancar dari tubuhnya menjadi semakin dingin. Mendengar ini, ekspresi dingin muncul di wajah Qixingyan, matanya tiba-tiba menjadi gelap, dan kata-kata dinginnya menyebar ke udara, membuat telinga semua orang berdengung. Kalau begitu lakukan sesukamu. Kalau begitu lakukan sesukamu. Saat kata-kata itu jatuh, gelombang kekuatan yang sangat menakutkan menyapu tubuh Scarlet Star Flame seperti badai, dan bahkan seluruh dunia tampak menjadi gelap. Fluktuasi kekuatan yang kuat menyebar, dan api merah membentuk lapisan pelindung api merah di permukaan tubuh Qixingyan, memberi orang perasaan tidak bisa dihancurkan, seolah-olah mereka bisa menahan semua serangan. Phoenix merah panas sekali. Melihat baju besi api merah di permukaan tubuh Qixingyan, mata Mu Feng sedikit menyipit dan dia berkata diam-diam. Mu Feng pernah mendengar Mu Jiao menyebutkan bahwa api sejati Phoenix merah adalah sejenis api yang dibudidayakan oleh klan Phoenix merah dan sangat kuat. Namun dia ingin tahu apakah api sejati Phoenix merah yang lebih kuat atau melahap kekuatan di tubuhnya. Peradangan jantung parah. Suhu dalam radius beberapa ribu kaki tiba-tiba meningkat karena api sejati Phoenix merah. Ruang di sekitar Qixingyan menjadi terdistorsi. Momentumnya membuat semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, puncak gunung bisa hancur. Mu Feng memandang Scarlet Star Yan dengan ekspresi serius. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan fisik Scarlet Star Yan telah mencapai tingkat yang sangat kuat, dan tidak lebih lemah dari tubuh surah darah tingkat ke-8. Kekuatan darah ras monster sangat kuat. Begitu ia terbangun, ia akan seperti terlahir kembali. Api bintang merah ini juga telah membangkitkan 50% kekuatan garis keturunannya. Ya, anak manusia ini mungkin akan bernasib buruk. Sekarang, bahkan Long Chang dan Feng Han Kong pun takut pada Scarlet Star Yan.
Orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik ketika mereka merasakan fluktuasi kekuatan yang dipancarkan oleh api bintang merah. Mendengar bisikan semua orang, Qixingyan juga menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Setelah membangkitkan kekuatan garis keturunannya, dia juga memiliki kepercayaan diri yang besar, bahkan di hadapan generasi muda alam ibel seperti Long Chang, Feng Hankong dan Huang Kun. Meskipun dia adalah seorang ahli top, dia tidak malu sama sekali. Begitu menghadapi Mu Feng, meski dia sedikit terkejut dengan kekuatan Mu Feng. Tapi dia tidak mengira bahwa dia adalah lawannya. Qixingyan melirik Mu Feng, niat membasmi muncul di matanya, dan tiba-tiba menghentakkan kakinya. Ruang di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan sosoknya menghilang dalam sekejap dan anehnya. Kecepatan yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar mereka. Ekspresi mereka berubah, karena mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat sosok Qixingyan sama sekali, dan hanya bisa merasakan sedikit fluktuasi aura. Memanggil. Saat berikutnya, ruang di belakang Mu Feng terdistorsi, dan sosok merah muncul. Dia menembakkan telapak tangan, membawa kekuatan yang sangat menakutkan, dan tanpa ampun menamparkan punggung Mu Feng. Mu Feng sepertinya sudah menyadarinya. Tubuh Blood Surah tingkat ke-8 beroperasi secara ekstrim, darah cerah mengalir di permukaan tubuh, dan dia meninju dengan backhand, gemetar keras dengan telapak tangan merah. Ledakan, tinju dan telapak tangan bertemu, suara yang dalam bergema, dan angin kencang yang terlihat dengan mata terbuka menyapu seperti badai, dan ruang di sekitarnya terkoyak. Udara dalam radius beberapa ribu kaki meledak. Kedua sosok itu mundur, namun di saat berikutnya, mereka saling bertarung lagi. Lampu merah dan cahaya berdarah meledak di udara, dan fluktuasi kekuatan yang hebat berkecamuk. Mata semua orang tertuju ke langit, tapi kecepatan kedua orang itu begitu cepat sehingga mereka tidak bisa menangkap sosok mereka sama sekali. Anda hanya dapat secara samar-samar merasakan fluktuasi nafas kedua orang dalam fluktuasi energi yang hebat. Mu Feng ini sungguh kuat. Semua orang di sekitar mereka memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Meskipun mereka semua tahu bahwa Mu Feng agak tangguh, mereka sangat terkejut melihat bahwa dia tidak ketinggalan dalam persaingan kekuatan dengan Qixingyan. Sepertinya kakakmu telah berlatih keras selama periode ini. Long Zhan menghela nafas. Mampu bersaing setara dengan Scarlet Starian, jelas bahwa Mu Feng telah meningkat pesat dalam latihan Tai Yao Leiqi. Dia bukan orang biasa. Mu Jiao tersenyum dan berkata. Sejak dia mengikuti Mu Feng, Mu Jiao telah menyaksikan Mu Feng menciptakan keajaiban dan mengalahkan satu demi satu. Sejauh ini, tidak ada yang tahu berapa banyak orang kuat dari generasi muda yang telah dikalahkan oleh di tangannya. Long Yan juga mengangguk. Di makam langit, dia sudah tahu bahwa Mu Feng bukanlah orang biasa. Ledakan. Suara keras terdengar di langit. Di bawah tatapan semua orang, dua sosok melesat ke belakang, masing-masing mundur lebih dari 100 kaki sebelum mereka menstabilkan sosok mereka. Pada saat ini, keduanya berada dalam kondisi yang agak malu, dengan beberapa bekas tinju dan bekas telapak tangan di tubuh mereka. Jelas bahwa kedua belah pihak telah menderita beberapa kerugian dalam konfrontasi sebelumnya, tetapi Mu Feng masih sedikit dirugikan. Sungguh seni bela diri pelatihan fisik yang kuat. Qixingyan berkata sambil tersenyum, ekspresi terkejut di matanya yang tidak mudah diperhatikan oleh orang lain. Dia tidak menyangka bahwa seni bela diri pemurnian tubuh Mu Feng begitu kuat. Bahkan jika dia membangkitkan kekuatan darah, dia hanya bisa bertarung dengannya. Awalnya saya berpikir bahwa setelah membangkitkan kekuatan darah, di antara generasi muda di seluruh alam ibel, hanya beberapa orang seperti Feng Hankong, Long Chang, dan Huang Kun yang dapat menandingi saya. Anak laki-laki di depanku akan sangat kuat dalam hal kekuatan fisik. Di atasnya, dia tidak lebih lemah darinya, yang sangat mengejutkannya. Mu Feng tersenyum lembut, tapi mengabaikan Qixingyan. Melihat senyuman di wajah Mu Feng, wajah Qixingyan menjadi gelap, dan kemarahan melonjak di dalam hatinya. Di permukaan tubuhnya, pembuluh darah muncul di bawah baju besi api merah, dan gelombang kekuatan yang semakin kuat menyapu. Mu Feng, aku ingin melihat apakah seni bela diri pemurnian tubuhmu yang lebih baik, atau kekuatan garis keturunanku. Qixingyan berkata perlahan, tiba-tiba mengepalkan tangannya. Di belakangnya, seekor Phoenix api besar muncul samar-samar. Phoenix api ini adalah bentuk virtual yang diubah oleh kekuatan darah di tubuh Qixingyan. Semuanya seolah-olah semua orang bisa mendengar suara itu. Phoenix berasal dari Phoenix api. Wajah Mu Feng menunjukkan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api bintang merah ini begitu kuat dalam hal kekuatan fisik saja. Namun, Mu Feng tidak takut sama sekali. Sebaliknya, ada tatapan menyala-nyala di matanya. Semakin kuat api bintang merah, semakin membangkitkan semangat juangnya. Jalan untuk menjadi orang kuat membutuhkan lawan yang kuat satu demi satu yang lain. Sebagai batu asah, semua orang di sekitar mereka menahan napas dan melihat kedua orang di udara.
Melalui konfrontasi tadi, mereka juga tahu bahwa Mu Feng di depan mereka bukan hanya orang biasa. Pertarungan antara naga dan harimau. Seluruh dunia terdiam. Semua orang menahan napas dan berkonsentrasi. Mata mereka menatap Qi Xingyan dan Mu Feng di udara, terutama di belakang yang pertama. Burung Phoenix api yang menghilang dan muncul, dibentuk oleh kekuatan darah, membawa rasa penindasan yang besar kepada semua orang. Memanggil, Qi Xingyan memandang Mu Feng, dengan lengkungan ganas di sudut mulutnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia merobek langit dan terbang menuju Mu Feng keras dengan telapak tangannya. Bang bang bang. Dengan tembakan telapak tangan, udara di sekitarnya meledak, dan bahkan ruangan itu dipenuhi retakan ruang gelap, dan tanah di bawahnya langsung runtuh. Phoenix api yang diubah oleh kekuatan darah sepertinya memiliki potensi untuk bergabung dengan Scarlet Star Flame, yang menggandakan kekuatan telapak tangan Scarlet Star Flame dan membuatnya menakutkan, menyebabkan ekspresi semua orang di sekitar berubah drastis. Mereka semua bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan yang terkandung di telapak tangan Qi Xingyan. Saya khawatir bahkan ahli puncak tingkat 8 dan 6 biasa pun akan terluka parah saat menghadapi telapak tangan ini. Telapak tangan ini memberikan perasaan yang tak tertahankan. Panggilan. Melihat api bintang merah yang dengan cepat membesar di pupilnya, Mu Feng menarik napas dalam-dalam dan diam-diam berkata di dalam hatinya buka blokirnya. Saat kata-kata Mu Feng jatuh, sedikit suara retakan sepertinya datang dari tubuhnya, dan bola cahaya putih yang tergantung di dantiannya meledak seketika, dan roh jahat berwarna darah yang mengandung kekuatan menakjubkan dan jahat tiba-tiba meletus seperti gunung berapi muncul dari bola cahaya putih. Bola cahaya putih ini adalah niat jahat berdarah yang diserap Mu Feng dari tablet batu seni bela diri ketika dia memahami arti sebenarnya dari membasmi seni bela diri. Kemudian, dia disegel di dantian dengan segel Kaisar Wu. Karena besar resikonya jika mengandalkan niat jahat berdarah ini. Oleh karena itu, Mu Feng jarang menggunakannya, tapi kali ini. Namun dia siap berkorban dan memperkuat darah tubuh syuranya. Ledakan. Semua orang di sekitar mereka memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka menemukan bahwa aura Mu Feng tiba-tiba menjadi sangat menakutkan dan ganas, dan matanya berubah menjadi merah darah. Di belakang Mu Feng, lautan darah berukuran beberapa ribu kaki menyebar. Saat darah melonjak, pusaran darah berukuran ratusan kaki muncul, memancarkan untaian kekuatan misterius. Ledakan. Cahaya berdarah di permukaan tubuh Mu Feng menjadi semakin cemerlang, dan pilar cahaya berdarah keluar dari tubuhnya, naik ke langit, dan menutupi sosok Mu Feng. Arti sebenarnya dari seni bela diri. Melihat Mu Feng yang tiba-tiba menjadi sangat kuat, wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Melihat pusaran darah yang berputar, mereka semakin ngeri. Mereka semua menyadari bahwa inilah arti sebenarnya dari seni bela diri. Menabrak. Lautan darah di belakang Mu Feng. Saat menggelinding, justru terdengar suara deburan ombak, seolah-olah terwujud. Dan di lautan darah, pusaran darah berputar dengan cepat. Gelombang kekuatan misterius terpancar, mengembun menjadi bayangan berdarah yang sangat samar. Bayangan berdarah itu, ibarat menerobos kehampaan, menjulang, namun memberikan rasa bahaya yang membuat kulit kepala mati rasa dan jantung berdebar-debar. Mereka bahkan bisa merasakan fluktuasi aneh yang dipancarkan oleh hantu berwarna darah. Itu sangat dahsyat sehingga bisa mengikis pikiran mereka dan mempengaruhi kewarasan mereka. Begitu bayangan berdarah muncul, ia menyerap niat jahat berdarah di lautan darah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan sosoknya menjadi semakin kokoh. Mengaum, bayangan berwarna darah itu mengeras dengan kecepatan yang mencengangkan, dan meraung di langit. Raungannya seperti guntur, meledak di telinga semua orang, mengejutkan jiwa semua orang. Warna merah darah di mata Mu Feng menjadi semakin intens. Saat niat jahat berwarna darah melonjak, aura pembasmi yang menakjubkan dan fluktuasi kekuatan yang kuat juga menyapu dan memenuhi seluruh langit. Merasakan aura pembasmi ini, rambut semua orang berdiri tegak, dan sebuah pemikiran yang tak tertahankan muncul di hati mereka. Merasakan fluktuasi aura Mu Feng, Qi Xingyan juga memiliki pemikiran gelisah yang samar-samar di dalam hatinya, tetapi jejak telapak tangan di tangannya menjadi semakin tajam. Dia juga sangat percaya diri dengan telapak tangannya, mengembun. Dengan kekuatan darahnya sendiri, bahkan Long Chang, Feng Hankong dan lainnya harus menghindari tepian untuk sementara. Cahaya berdarah di permukaan tubuh Mu Feng menjadi semakin cemerlang, dan mata merah darahnya menunjukkan ekspresi ganas. Kemudian dia melangkah maju tanpa mundur, mengambil satu langkah ke depan, mengepalkan kelima jarinya, dan meninju lurus keluar. Saat Mu Feng meninju, bayangan berdarah di belakangnya juga mengambil langkah maju, seolah-olah bergabung dengan Mu Feng, dan meledakkan api Phoenix yang muncul dan menghilang pada saat itu. Ledakan. Dengan satu pukulan, seluruh dunia bergetar, tanah di bawahnya runtuh, dan udara meledak. Ledakan. Saat berikutnya,
Sosok Mu Feng dan Qi Xingyan bergetar hebat di udara di bawah tatapan mata ngeri yang tak terhitung jumlahnya, dan bayangan berdarah juga bertabrakan dengan api Phoenix. Saat tinju dan telapak tangan bertemu, seluruh dunia seakan terdiam. Ledakan. Namun, keheningan ini hanya berlangsung sesaat, dan dipecahkan sepenuhnya oleh suara keras yang memekakkan telinga. Di atas langit, fluktuasi energi yang dahsyat meletus dengan dahsyat. Momentumnya seperti letusan gunung berapi. Momentumnya sangat menakutkan. Riak angin kencang yang terlihat dengan mata terbuka menyapu dan langsung menghancurkan bayangan berdarah dan burung Phoenix api. Deng deng deng. Dalam fluktuasi energi yang hebat, dua sosok melesat ke belakang, dan mereka berhenti hingga jaraknya lebih dari ratusan kaki. Seteguk darah muncrat dari mulut mereka pada saat yang sama, dan napas mereka menjadi sedikit lesu. Wow, melihat adegan ini, semua orang di sekitar mereka menjadi gempar, karena mereka melihat konfrontasi antara keduanya berakhir dengan situasi kalah-kalah, dan dari kelihatannya, Mu Feng sebenarnya lebih unggul kali ini. Bahkan Lei San, Jin Yantian dan yang lainnya melebarkan matanya. Mereka tidak menyangka bahwa Qi Xingyan tidak bisa mengalahkan Mu Feng dengan menggunakan kekuatan darahnya. Qi Xingyan menenangkan energi dan darah yang melonjak di tubuhnya, wajahnya muram, dan dia menatap Mu Feng dengan mata dingin. Akhirnya ada ekspresi kaget dan tidak percaya di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan disakiti oleh Mu Feng, seorang anak manusia yang mengandalkan teknik rahasia untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang sama dengan dirinya. Haha, anak baik, kamu memang punya beberapa trik. Aku masih meremehkanmu, kata Qi Xingyan dingin, suaranya sangat dingin, dan niat membasminya melonjak. Ada banyak omong kosong. Mu Feng mengulurkan tangannya, dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan. Kata-kata Mu Feng membuat wajah Qi Xingyan berkedut, lalu dia tersenyum galak dan berkata oke, selanjutnya, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan membiarkanmu merasakan perasaan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Setelah kata-kata itu jatuh, Qi Xingyan menunjukkan ekspresi yang sangat ganas di wajahnya, dia melambaikan telapak tangannya ke bawah, dan telapak tangan besar berisi energi yang sangat besar mengembun di langit di atas kepala Mu Feng, dan kemudian menamparnya dengan kekuatan yang menakutkan. Telapak tangan ini cukup untuk membasmi pembangkit tenaga listrik puncak tingkat 8 dan 6. Jelas, Mu Feng benar-benar membuat kesal Qi Xingyan, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Mu Feng hanya dengan kekuatan fisiknya, jadi dia mengambil tindakan lagi, akhirnya menggunakan energi Xuanli. Dia secara alami tahu bahwa Mu Feng mengandalkan teknik rahasia untuk meningkatkan budidayanya ke tahap awal Raja Bela Diri Bintang 6, jadi dia pasti akan lebih rendah darinya dalam kompetisi kekuatan yang mendalam. Melihat cetakan telapak tangan misterius yang membesar dengan cepat di matanya, Mu Feng tidak takut sama sekali. Darah cerah melonjak di permukaan tubuhnya, kelima jarinya mengepal, fluktuasi kekuatan yang kuat menyapu tubuhnya, dan lalu dia langsung meninju. Ledakan. Ledakan. Fluktuasi kekuatan yang hebat menyapu tinju berdarah Mu Feng, berubah menjadi tinju berdarah, dan kemudian bertabrakan dengan keras dengan cetakan telapak tangan Xuanli. Bang! Di bawah tatapan ngeri semua orang, cetakan telapak tangan misterius Qi Xingyan langsung terlempar oleh pukulan Mu Feng. Ketika riak angin kencang yang mengerikan mengamuk, sosok Mu Feng tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Qi Xingyan, dengan wajah dingin dan sebuah pukulan. Dengan tubuh belut sura yang diperkuat oleh niat jahat darah, kekuatan dan kecepatan Mu Feng juga mencapai titik ekstrim. Mendengus. Menghadapi serangan Mu Feng, Qi Xingyan mendengus, tetapi kekuatan fisiknya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Mu Feng. Bukan karena kekuatan fisiknya kalah dengan Mu Feng, jadi dia menamparnya dengan backhand-nya. Kekuatan mengerikan yang tidak kalah kuatnya dengan Mu Feng meledak. Bang bang bang. Tinju dan telapak tangan berpotongan, sosok kedua orang itu. Mereka semua melesat ke belakang, fluktuasi kekuatan yang hebat menyebar dengan liar, dan udara di sekitarnya meledak, menyebabkan seluruh langit menjadi terdistorsi. Orang-orang di sekitar mereka melihat pertarungan sengit antara keduanya, dengan kilatan keterkejutan di mata mereka melihat kekuatan bertarung yang menakutkan dari keduanya. Itu membuat mereka semua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan pembangkit tenaga listrik puncak tingkat 8 dan 6 biasa mungkin akan rusak parah oleh fluktuasi yang disebabkan oleh pertarungan antara keduanya. Bagaimana kakakmu menjadi begitu kuat? Long Zhan dan yang lainnya tampak terkejut. Mereka semua sangat menyadari kekuatan Qi Xingyan, tetapi setelah dia mengerahkan kekuatan garis keturunannya dan menggunakan energi misteriusnya, Mu Feng masih bisa tetap tak terkalahkan, dan kekuatan tempurnya jauh melebihi kultivasi dangkalnya. Jika saudaramu tidak bisa menghilangkan api bintang merah dalam waktu yang ditentukan oleh metode rahasia, aku khawatir dia akan berada dalam bahaya. Long Yu berkata dengan ekspresi serius.
Sekarang tingkat budidaya awal Master Bela Diri Bintang 6 Mu Feng ditingkatkan melalui teknik rahasia. Jika Anda menunggu sampai metode rahasia berakhir dan tingkat kultivasi Anda turun kembali ke tahap awal Raja Bela Diri Bintang 5, Anda akan berada dalam bahaya. Jangan khawatir, dia memiliki rasa proporsionalnya sendiri. Mu Jiao berkata dengan lembut. Meskipun dia sedikit khawatir tentang Mu Feng, dia memiliki kepercayaan tanpa syarat padanya. Huff, kekuatanmu cukup bagus. Tapi ketika waktu rahasiamu habis, bagaimana kamu akan melawanku? Di udara, Qi Xingyan mencibir, tentu saja dia tahu. Setelah menggunakan metode rahasia, Mu Feng menjadi sangat kuat, jadi setelah beberapa putaran konfrontasi, dia memutuskan untuk tidak bertarung langsung dengannya untuk saat ini, tetapi ingin menunggu sampai waktu metode rahasia Mu Feng selesai, dan lalu mainkan Mu Feng sampai mati. Haha, kalau begitu aku akan mengakhiri pertempuran ini sebelum waktu rahasianya berakhir. Setelah kata-kata itu jatuh, segel di tangan Mu Feng tiba-tiba berubah, dan cahaya terang muncul dari permukaan tubuhnya. Gelombang yang sangat kuat menyapu. Di belakangnya, lingkaran matahari yang cerah dan terik muncul dan terbit perlahan. 1 putaran, 2 putaran, 5 putaran, 6 putaran. 6 putaran matahari yang terik perlahan naik ke langit, sinar cahayanya yang menyilaukan menembus mata. Setiap putaran matahari yang terik memancarkan fluktuasi aura yang sangat menakutkan. 9 yang seni ilahi, 6 tombak yang. Suara teriakan pelan bergema di udara. Di bawah pandangan semua orang, 6 matahari yang terik mengembun dengan kecepatan yang sangat cepat, dan akhirnya berubah menjadi senjata cahaya terang yang berukuran lebih dari 3.000 kaki. Pada Light Gun terang, terdapat pola cahaya aneh, memancarkan fluktuasi aura misterius, dan di atas ujung Light Gun terang, seperti 6 putaran matahari terik yang muncul. Pergi, pistol cahaya terang mengembun menjadi bentuk. Mata Mu Feng tiba-tiba menjadi gelap, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan pistol cahaya terang itu meraung dan meledak ke arah api bintang merah. Mata semua orang yang hadir tiba-tiba menyusut, dan mereka semua menyadari bahwa jika mereka menghadapi pukulan dari Mu Feng ini, kemungkinan besar mereka akan terbasmi oleh tombak cahaya terang ini. Kekuatan yang sangat kuat, pantas saja Mu Feng ini berani mengambil tindakan terhadap Qi Xingyan. Ternyata dia punya cara seperti itu. Dari mana asal-usul anak manusia ini, dan bagaimana dia bisa begitu kuat? Merasakan fluktuasi mengerikan yang dipancarkan oleh senjata cahaya terang, semua orang takjub dan mulai berbicara dengan suara pelan. Mendengus. Melihat pistol cahaya terang yang dengan cepat membesar di matanya, wajah Qi Xingyan menjadi dingin. Dia mendengus pelan, mengulurkan tangannya, dan melihat 2 bekas cakar yang besar dan tajam mengembun, lalu menuju ke arahnya dengan pistol ringan yang terang. Udara di sekitarnya meledak, dan bahkan tanah di bawahnya ditandai dengan cakar yang tajam, menciptakan retakan besar. Momentumnya sangat menakutkan. Ledakan. Di bawah tatapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, pistol ringan terang dan 2 bekas cakar tajam merobek langit dan bertabrakan dengan keras. Bang bang bang. Suara ledakan yang mengejutkan bergema di langit, dan jarak dalam radius ribuan kaki terkoyak oleh riak angin kencang. Semua orang di sekitar mereka sangat ketakutan sehingga mereka mundur ke belakang angin kencang yang mengerikan ini. 2 bekas cakar tajam menggenggam erat senjata cahaya terang itu, cahaya putih dan cahaya merah menyebar, dan gelombang energi yang mengerikan berdampak. Bang bang bang. Sesaat kemudian, senjata cahaya terang itu ditangkap dan diledakkan oleh 2 bekas cakar yang tajam, dan riak angin yang kencang juga merobek kedua bekas cakar yang tajam itu. Di udara, ledakan menggelegar terdengar, dan gelombang energi mengerikan yang tak terlukiskan menyapu, membuat orang ketakutan. Di bawah pengaruh gelombang energi itu, Mu Feng dan Qi Xingyan semua sosok diproyeksikan ke belakang. Melihat kedua sosok itu, wajah semua orang penuh dengan keterkejutan. Qi Xingyan, pembangkit tenaga listrik teratas dari generasi muda di alam Ibel, sebenarnya tidak dapat melakukan apapun terhadap anak manusia yang muncul entah dari mana. Di udara, Qi Xingyan menstabilkan sosoknya, wajahnya menjadi sangat suram, dan matanya menjadi semakin dingin. Dia tidak menyangka bahwa dalam konfrontasi dengan Mu Feng, dia akan dipukuli secara pasif. Apakah dia semudah itu ditindas? Ledakan. Qi Xingyan memandang Mu Feng dengan senyum ganas di wajahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, ada energi misterius seperti letusan gunung berapi, naik ke langit, dan suhu yang mengerikan menyapu, menyebabkan langit menjadi terdistorsi. Energi hitam yang agung meraung, dan saat cetakan telapak tangan api bintang merah berubah, itu berubah menjadi burung phoenix api merah berukuran ribuan kaki di belakangnya. Di atas burung phoenix api, ada garis-garis misterius, memancarkan semacam fluktuasi yang sangat kuat. Ini adalah tebasan Phoenix merah dari klan Phoenix merah. Melihat Phoenix api merah yang kental, kulit kepala semua orang di sekitarnya mati rasa.
Mereka yang memiliki mata tajam juga mengenali seni bela diri yang dilakukan oleh Red Star Yan. Itu adalah tebasan Phoenix Merah dari klan Phoenix Merah, senjata bela diri yang sangat kuat seni. Tampaknya Mu Feng benar-benar membuat marah Red Star Yan dan bahkan menggunakan Red Phoenix Slash. Kali ini, aku ingin tahu apa yang akan digunakan Mu Feng untuk melawan. Kitab Suci Phoenix Merah, Basmi Phoenix Merah. Wajah Qi Xingyan menjadi sedikit pucat. Jelas, penampilan Red Phoenix Slash adalah beban besar baginya, tapi dia memandang Mu Feng dengan acuh tak acuh, dan kemudian melambaikan telapak tangannya dengan sia-sia. Memanggil, Phoenix Api Merah tiba-tiba meraung, seolah-olah itu berubah menjadi cahaya pedang merah yang sangat tajam, bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Datang menuju Mu Feng San. Bahkan ada kekosongan di sepanjang jalan. Semuanya terbelah menjadi dua. Panggilan, melihat burung Phoenix Api Merah yang dengan cepat membesar di pupilnya, Mu Feng tampak serius. Mengambil napas dalam-dalam, tangannya tiba-tiba membentuk segel. Sinar cahaya terang memancar di permukaan tubuh Mu Feng, dan sosoknya tampak berubah menjadi terik matahari yang terik, dan di belakangnya, ada putaran matahari yang terik, terbit perlahan, setiap putaran matahari yang terik. Semuanya mengeluarkan fluktuasi yang mengerikan. Huff, apakah kamu masih ingin menggunakan gerakan ini? Qi Xingyan mendengus dan berkata sambil tersenyum sinis. Dia juga baru saja melihat 6 tombak matahari Mu Feng, tapi dia tidak berpikir bahwa 6 tombak matahari dapat memblokir miliknya sendiri, serang tebasan Phoenix Merah. Namun saat berikutnya, senyuman sarkastik di wajah Qi Xingyan membeku karena dia melihatnya. Saat matahari ke-6 yang cerah dan terik terbit, di belakang Mu Feng, ada lagi matahari yang cerah dan terik terbit. Saat segel di tangan Mu Feng berubah, 7 putaran matahari yang terang dan terik bersinar. Menggantung di langit di atas kepala Mu Feng, ada tekanan yang luar biasa kuat. Itu menyebar dan menarik semua orang di sekitarnya. Agak sulit untuk bernapas. Tekanan kuat semacam itu membuat wajah Qi Xingyan sedikit berubah. Karena ada perasaan yang sangat berbahaya di hatinya. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, segel di tangan Mu Feng berubah, dan 7 putaran matahari yang terik berubah menjadi lightsaber terang berukuran ribuan kaki di belakang Mu Feng. Di atas lightsaber, pola pedang misterius muncul keluar, rasanya seperti bisa membelah langit dan membelah bumi. Seni ilahi 9 matahari, pedang 7 matahari. Teriakan tajam Mu Feng tiba-tiba bergema di langit, membuat telinga semua orang berdengung. Memanggil, sebelum Mu Feng bisa menyelesaikan kata-katanya, lightsaber yang menyilaukan menembus kehampaan, dan di bawah tatapan mata ngeri, itu diguncang dengan keras oleh Phoenix Api Merah yang bergegas ke arahnya. Ledakan, gelombang kejut energi yang dahsyat tiba-tiba meletus, dan retakan ruang angkasa muncul di langit, menyebar dengan cepat ke kejauhan. Seluruh langit seperti cermin yang terfragmentasi. Lightsaber yang mempesona dan Phoenix Api Merah terkunci di jalan buntu di udara. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar dengan liar. Cahaya putih dan cahaya merah menyapu dengan ganas, masing-masing menempati separuh langit. Retak, klik, klik. Dua serangan mengejutkan terhenti di udara sejenak. Semua orang mendengar dua suara retakan halus. Mereka mendongak dan mata mereka tiba-tiba menyusut. Mereka melihat garis kecil di permukaan Phoenix Api Merah dan retakan lightsaber. Bang-bang, semakin banyak retakan muncul di permukaan dua serangan seni bela diri, dan kemudian menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya, retakan tersebut meledak dan berubah menjadi titik cahaya di seluruh langit, tersebar. Di tengah fluktuasi energi yang hebat, tubuh Mu Feng bergerak maju bukannya mundur, bergegas menuju api bintang merah. Dia juga ingin sepenuhnya melenyapkan api bintang merah sebelum teknik rahasianya berakhir. Orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa Mu Feng tidak akan menjadi lawan Qi Xingyan, tetapi sekarang tampaknya situasinya agak tidak terduga. Mu Feng, yang seharusnya dirugikan dalam hal kekuatan, justru berbalik melawan musuh dan mengambil inisiatif menyerang Qi Xingyan. Sosok Mu Feng muncul di atas api bintang merah seperti hantu, dengan tangannya membentuk segel, 7 matahari yang terik muncul kembali, berubah menjadi lightsaber kecil, dan kemudian menebas ke arah api bintang merah. Perisai bulu Phoenix Merah. Baru saja merasakan kekuatan pedang 7 yang, ekspresi Qi Xingyan menjadi gelap. Dia tidak berani ceroboh sama sekali. Tangannya tiba-tiba membentuk segel, dan saat energi yang sangat besar melonjak, bulu Phoenix Merah mengembun tepat di depan dari dia. Di atas bulu Phoenix, ia memiliki garis merah dan memancarkan rasa soliditas. Bahkan pembangkit tenaga listrik tahap awal tingkat ke-8 dan ke-7 mungkin mengalami kesulitan untuk menembus pertahanannya. Dentang, lightsaber yang terang menghantam perisai bulu Phoenix Merah, dan suara emas dan besi yang tajam bergema di udara. Huff, kamu tidak bisa menembus perisai bulu Phoenix Merahku. Qi Xingyan berdiri di bawah perisai bulu Phoenix Merah dan berkata sambil tersenyum. Benarkah? Mu Feng mencibir dan berkata,
meledak. Lightsaber yang terang meledak, dan gelombang energi yang tak terlukiskan menghantam perisai bulu Phoenix merah. Saat berikutnya, perisai bulu Phoenix merah yang tidak bisa dihancurkan meledak secara langsung. Sosok Qi Xingyan melonjak dalam kepanikan, rambutnya berserakan, dan baju besi api merah di permukaan tubuhnya banyak yang rusak. Jelas, serangan Mu Feng barusan membuatnya lengah dan sangat menderita. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar mereka terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa Mu Feng dapat mendorong Qi Xingyan ke situasi yang memalukan. Di bawah tatapan terkejut, Qi Xingyan memantapkan sosoknya, dan ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. Dia awalnya berencana untuk menunda waktu dan menunggu akhir dari metode rahasia Mu Feng, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya. Buatlah dirimu sangat malu. Oke, bagus sekali. Bintang merah Yan tertawa dengan marah, dengan niat membasmi yang kuat melonjak di matanya. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya, dan api merah menyapu, mengembun menjadi senapan merah di telapak tangannya. Ketika senapan merah muncul, pupil Mu Feng sedikit menyusut, karena dia merasakan aura yang sangat berbahaya dari senapan merah. Akhirnya kita harus menggunakan Red Phoenix True Fire. 1240